True life is not fellowship, it's discipleship. It's not believing, it's life. It's not religion, it's kingdom. Rasa sakit. Kita tidak bisa menghindari rasa sakit. Alkitab menyingkapkan di dalam 1 Korintus, ada duka cita menurut kehendak Allah dan akan duka cita yang dari dunia. Jadi rasa sakit yang menimbulkan duka cita atau sakit tentunya. Ada yang kehendak Tuhan yang membawa kehidupan, tetapi ada sakit yang menghancurkan dan merusak kehidupan. Jadi rasa sakit itu berkat atau kutuk. Tetapi kita perlu memahaminya, bahwa kita akan bertemu dengan rasa sakit. Ketika Anda menjadi pejuang iman, salah satu hal yang kita harus perlu pahami dan miliki adalah mampu mengolah, mampu memahami rasa sakit. Dan kita terus berjalan, tidak berhenti untuk berjuang di tengah-tengah rasa sakit yang harus kita terima dan kita alami. Ada sebuah cerita ketika seorang bayi, dia dengan nalurnya dia menyusu kepada ibunya. Tapi mungkin air susu ibunya kurang lancar, sehingga dia mengalami kesulitan. Dan dia menolak untuk melewati proses itu. Dan dia menolak untuk mendapat susu langsung dari ibunya. Tetapi lalu ibunya mengambil susu botol yang begitu mudah dan dimasukkan ke mulutnya. Ada seorang dokter berkata, di situ benteng pertama itu runtuh. Saya tidak memahami apa yang disampaikan dokter itu. Tetapi dia jelaskan. Di situ sekalipun bayi itu belum punya memori, tapi di alam bawah sadarnya sebuah pelajaran. Dia tidak perlu melewati sebuah proses yang sukar. Diajarkan jalan pintas. Hari ini banyak obat yang hanya menghilangkan simptomatis, tetapi tidak menyelesaikan akar masalahnya dan orang nggak peduli. Sakit pusing penting obat penghilang rasa sakit, tetapi sumber penyakitnya tidak pernah diselesaikan. Satu hari itu akan meledak. Ketika seekor kupu-kupu dia keluar dari kepompongnya, dia harus berjuang. Apabila itu dipermudah, maka dia bisa keluar. Tetapi tidak cukup minyak atau zat yang membuat sayapnya berkembang. Sehingga dia menjadi kupu-kupu yang lumpuh. Karena dia tidak melewati proses tersebut. Sahabat kehidupan, kita harus memahami bahwa kehidupan ini kita akan bertemu dengan rasa sakit. Tetapi biarlah kita terima tidak dengan sendiri. Tetapi kita undang anugerahnya. Kita minta kehadiran rohnya. Sehingga rasa sakit itu tidak menjadi kutuk di dalam hidup kita. Tetapi menjadi satu nutrisi spiritual yang mampu mempercepat di dalam proses transformasi yang yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita. Mari kita melihat profil sosok dari sang guru Yesus Kristus. Bagaimana tapak kehidupannya sebagai manusia. Dia melewati semua rasa sakit. Apa itu ditinggal, apa itu diolok, apa itu dikhianati. Sehingga dikatakan dia menjadi imam besar yang berbelas kasihan kepada kita. Karena dia tahu apa artinya jadi manusia. Puncaknya dia mati di atas kayu salib. Yesaya mengatakan dia seorang yang penuh kesengsaraan.
even dikatakan man of sorrow, bukan sorrow, man of sorrows. Orang yang biasa mengalami rasa sakit. Ada 5 poin yang akan sampaikan dalam perenungan saya. Untuk kita boleh memahami dan bagaimana menyikapi dengan benar. Yang pertama yang tadi sudah saya bagikan. Natur dari kehidupan ini. Karena Adam jatuh dalam dosa. Maka kita akan melewati satu kehidupan yang di situ bertemu dengan rasa sakit. Nanti di langit bumi baru, semua rasa sakit itu hilang. Baru hilang. Tetapi rasa sakit itu tetap eksis hari ini. Anda di dalam Tuhan, di luar Tuhan, Anda akan ketemu. Tetapi ketika kita menjalani bersama Tuhan, itu dipakai oleh Tuhan. Menjadi satu katalisator untuk mentransformasi kita. Ada sebuah perumpamaan, wortel, telur, dan kopi. Bagaimana ketiganya ketika dia dimasukkan ke air yang mendidih. Wortel yang keras menjadi hancur. Itu gambaran orang yang remuk, patah, dikalahkan oleh keadaan. Ganasnya, jahatnya, kejamnya realita hidup. Dia menyerah, dia putus asa. Kasus-kasus bunuh diri adalah orang-orang yang hidupnya menjadi seperti wortel. Kita tidak untuk mentertawakan. Tetapi kuasa maut, kekejaman realita tidak memandang bulu. Dia akan menelan siapa yang bisa ditelan. Yang kedua telur. Cairan di dalamnya lembut. Tapi ketika dimasukkan di air yang mendidih, dia menjadi keras. Ini adalah orang-orang yang secara jasmani dia bertahan, bahkan dia sukses. Tetapi hatinya begitu pahit, begitu tawar hati. Begitu dia tidak bisa lagi percaya dengan apa yang disebut kasih, persaudaraan, atau apapun juga. Pahit, mengeras. Dan pada ujungnya orang tersebut juga binasa. Bruce Lee ketika dia sukses, dia mengalami sebuah pergumulan. Dia tidak tahu di mana kawan sejati, sahabat sejati. Karena semua orang ingin dekat dengan dia. Karena dia begitu populer. Tapi dia melihat begitu banyak kepalsuan di dalam orang-orang yang mendekati kepada dia. Yang ketiga adalah kopi. Bagaimana ketika air itu mendidih, dimasukkan ke kopi. Dia tidak menjadi hancur karena dia sudah menjadi bubuk. Justru bubuk kopi itu merubah air itu. Dan wangi aroma kopi itu keluar karena air mendidih itu. Harumnya kopi itu ketika air mendidih itu dimasukkan ke secangkir kopi. Itulah ada orang-orang yang sudah diremukkan dengan Tuhan. Dan dia sudah lumat dalam perjanjian. Dan ketika tekanan, panasnya api atau air itu membawa harumnya Tuhan itu keluar dari dalam hidupnya. Alkitab juga mengingatkan bagaimana sengat maut. Namanya Abaddon, Apollyon, malaikat maut di dalam Wahyu pasal yang ke-9. Bagaimana menyiksa banyak orang. Sehingga banyak orang mau mati tapi tidak bisa mati. Sengatnya itu memberikan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan berkata, hai maut di mana sengatnya. Itulah Roh Kudus ketika dia hadir. Maka semua rasa sakit, duka cita itu dilenyapkan. Di situ kita dibawa apa yang disebut rest dwelling place. Di mana kesemangat kita, hati kita diperbarui. Hal yang kedua yang menimbulkan rasa sakit di dalam hidup ini adalah hubungan dengan sesama. Sahabat kehidupan, jangan pernah mimpi. Ketika kita berbuat baik, semua orang baik kepada kita. Yesus dikhianati oleh orang yang dipanggil menjadi muridnya. Orang-orang yang berkata salibkan dia, salibkan dia.
Mungkin adalah salah satu orang yang mungkin pernah mengalami kesembuhan, saya tidak tahu. Bagaimana dia dilupakan oleh 9 orang kusta yang mengalami kesembuhan. Dan Tuhan mengingatkan dalam Markus 9 ayat 49. Biarlah setiap orang digarami dengan api. Biarlah setiap orang dibumbui dengan api dan setiap korban itu dibumbui dengan garam. Artinya kita tidak boleh tawar hati. Kita tidak boleh kecewa. Sekalipun sesama kita, mungkin orang yang di dekat kita telah mengecewakan kita. Dan tapak itu sudah dilewati oleh Sang Guru Kristus. Di dalam hidup ini salah satu yang kita harus perhatikan. Bagaimana ketika usia kita menjadi bertambah. Bagaimana kita mampu menjaga hati kita untuk tidak kecewa. Adalah di mana kita terus dibersihkan. Sehingga hikmat bertambah. Kedewasaan kita bertumbuh. Tapi kita punya ketulusan seperti anak kecil. Kita tulus. Kita menangis. Tapi kita tidak menjadi pahit. Yesus memandang Petrus yang menyangkal dia 3 kali. Dengan sedih. Tapi Yesus tidak pahit. Bahkan di atas kayu salib, Yesus tidak pahit. Yesus tidak di tengah-tengah penderitaannya. Dia tidak pahit. Satu perkataan yang mengagumkan saya. Di puncak penderitaannya, orang mengolok dia, menghina dia, dipermalukan. Buat saya itu mujizat yang tidak kalah besarnya dengan menghidupkan orang mati. Sang guru berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Bagaimana bilur-bilur berdarah itu membersihkan kejahatan. Pukulan itu membersihkan lubuk hati. Kita dibersihkan melalui penderitaan yang Tuhan izinkan. Di dalam Ulangan pasal 23, judul perikopnya, orang-orang yang tidak boleh bergabung di dalam jemaat Tuhan. Orang-orang yang buah pelirnya hancur, keturunan Amon atau siapa. Tetapi ayat 7 menarik. Jangan engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Jangan engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau dahulu adalah orang asing di negerinya. Tiba-tiba saya melihat gambaran siapa Edom, siapa orang Mesir. Edom adalah saudara. Adalah kakak keturunan dari kakak dari Yakub. Tetapi Edom itu keturunan Esau yang terus mengejar Israel. Tetapi Tuhan ingatkan, jangan engkau menganggap mereka keji. Itu adalah saudaramu. Dan siapa orang Mesir? Itu adalah pemimpinmu. Di mana engkau pernah tinggal di sana, engkau hidup di sana. Saya mendapat sebanyak cerita, konseling, bagaimana anak kecewa dengan ibunya, dengan ayahnya, orang tuanya. Bagaimana menantu dengan mertua. Bagaimana saudara dengan saudara. Khususnya dengan orang tua. Ketika Anda dikecewakan orang tuamu, biarlah engkau ingat, bagaimanapun mereka adalah orang tua kita. Lepaskan pengampunan. Biarkan keadaan yang mengecewakan memberi kesempatan Tuhan untuk memeluk kita. Menjadi Bapa atas kita. Haleluya. Bila rahmatnya boleh mengalir dengan kuat. Karena kita menjadi orang-orang yang berduka cita. Ketika posisi Anda menjadi anak-anak yang tidak memiliki Bapa. Mari kita mempercayai kebaikannya. Ketika Anda terbuang, tertolak. Biar itu justru menjadi satu kesempatan Tuhan memberikan satu mutiara dalam hidup kita.
Kisah Hana dengan anaknya Samuel memberikan satu pelajaran. Ambil, terima, tapi jangan terima sendiri. Terima bersama dengan Roh Kudus. Dia akan ubah pil pahit itu menjadi obat, bahkan suplemen yang luar biasa. Yang memberi kekuatan, yang memberikan, mengubah kita menjadi semakin cantik di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah rasa sakit karena proses transformation. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, dia keluar redesign. Bagaimana proses untuk pertumbuhan manusia roh, itu harus diikuti dengan remuknya, tersalibnya manusia lama, manusia daging. Bagaimana benih kehidupan yang dalam biji itu bisa tumbuh, harus disertai dengan pecahnya kulit luar itu. Tersalibnya manusia lama ini akan memberikan rasa sakit. Tanpa itu manusia roh, wujud Kristus itu tidak pernah muncul dalam hidup kita. Kenapa seorang atlet rela melewati ratusan jam, melewati rasa sakit? Bagaimana seorang ahli kungfu, juara senam, dia bisa melakukan gerakan yang begitu excellent. Dia melewati, tahukah sahabat kita, mereka melewati sebuah ratusan jam latihan yang disertai dengan rasa lelah capek. Tetapi di situ mereka mendapatkan sebuah hasil yang luar biasa. Ketika kita melihat kerajaan surga itu harta, maka kita akan rela melewati proses tersebut. Ingat, kerajaan surga, dia hadir bukan sebagai pohon yang menghasilkan buah. Tuhan tidak memberi hasil, Tuhan memberi benih. Dan benih itu punya potensi untuk menjadi pohon yang menghasilkan. Tuhan memberikan satu perumpamaan bagaimana kerajaan surga seperti biji sesawi. Kecil sekali. Tetapi dia akan, kalau tumbuh, dia menjadi pohon sayuran yang paling besar. Bahkan burung pun bisa berdiam di pohon tersebut. Sebagian orang benih tetap benih. Tidak pernah bertumbuh. Karena mereka menolak rasa sakit. Seperti bayi yang menolak proses itu. Seperti kupu-kupu yang ketika dipermudah, sayapnya lumpuh. Dia nggak pernah terbang. Sahabat kehidupan, marilah kita berkata, Tuhan, aku tidak ingin menjadi ulat terus. Aku ingin menjadi kupu-kupu. Sekalipun itu rasa sakit harus aku lewati. Tapi biarlah kupu-kupu itu muncul di dalam hidupku. Berikan aku kerelaan untuk itu. Satu penghiburan ketika kita bersedia melewati kebenaran. Tuhan berjanji, ini Tuhan. Semuanya akan ditambahkan. Jangan pikir kita ketemu rasa sakit aja. Ketika kita bersedia, ingat, ketika Hana bersedia menerima rasa sakit. Apa yang terjadi? Dia mendapat mutiara. Sehingga setelah itu Hana tidak lagi menjadi orang yang dianggap terkutuk. Perempuan sial. Dia dikatakan dia menjadi seorang wanita yang diberkati. Luar biasa. Karena anaknya ini menjadi anak yang luar biasa. Samuel, seorang nabi besar. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika dia mau menerima rasa sakit, dia tidak lemparkan menjadi sebuah kebencian kepada Penina, madunya yang mengolok dia. Tetapi dia bawa rasa sakit menjadi satu jeritan pada Tuhan. Dia berteriak, Tuhan beri aku anak. Dan aku berjanji aku mempersembahkan kepadamu. Sahabat kehidupan, apabila saat ini keadaanmu begitu menyakitkan, apakah itu soal rumah tangga, pernikahan, ataukah sakit penyakit, ataukah soal ekonomi. Biarlah kita bawa rasa sakit, pasti sakit. Tapi bawalah rasa sakit itu menjadi satu jeritan kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, berserulah kepadaku dalam waktu kesesakan, aku akan menjawab engkau. Berbahagialah orang yang berduka cita, maka ia akan dihibur.
Saya bersaksi bagaimana saya mengalami kunjungan Tuhan. Ketika saya di dalam salah satu puncak duka cita saya. Saya menangis. Pukul 3 pagi saya bangun, saya menangis. Saya menjerit pada Tuhan. Dan rasa duka cita dan jeritan yang saya bawa kepada Tuhan. Itu menjadi pijakan Tuhan memiliki kesempatan untuk hadir dan menyatakan sapaannya kepada saya. Dan kalau saya flashback, saya nggak pernah menyesali apa yang terjadi. Karena Tuhan merubah menjadi kebaikan. Yang keempat, yang ketiga, sebuah transformasi, masih ketiga. Oleh sebab itu, minyak tidak pernah dihasilkan sebuah proses. Tidak ada anggur dihasilkan dari anggur tanpa sebuah proses. Tidak ada dari bunga itu dihasilkan tanpa sebuah proses. Tidak ada satu kehidupan. Tidak ada sesuatu keindahan yang lahir dari hidup kita tanpa sebuah proses. Oleh sebab itu, jangan milih kemudahan. Pilihlah proses yang membawa kehidupan. Rasa sakit itu tidak sebanding dengan hasil kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita. Mari kita minta hati yang berbeda itu. Kehidupan. Membuat kita menjadi orang yang tidak biasa. Yang keempat, rasa sakit ketika kita masuk dalam sebuah perjanjian. Mazmur berkata, bawalah kemari orang yang kukasih yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Apa meterai Tuhan yang Tuhan taruh pada hidup Abraham ketika dia mengikat perjanjian? Sunat. Apa itu sunat? Satu pemotongan kulit katan. Ada darah mengalir. Ada daging yang dipotong. Menyertakan rasa sakit di dalam sunat itu sendiri. Orang-orang yang kukasih. Orang-orang yang menerima yang saya love. Cinta yang pribadi. Tuhan. Orang berbeda adalah orang yang masuk ikatan perjanjian. Orang-orang yang di dalam katakan Yeskiel pasal 9, orang yang menerima tanda Tau, covenant dengan Tuhan. Seperti itu ketika dia berseru kepada Tuhan, maka berlakulah Mazmur 91. Aku akan mendengar, aku akan menjawab, aku akan meluputkannya. Dengan panjang umur aku puaskan dia. With a long life I will satisfy him. Itu janji itu bukan untuk semua orang. Untuk orang yang bersedia masuk di dalam perjanjian. Bagaimana seorang bisa masuk dalam perjanjian? Dia harus bersedia dipotong. Ada sesuatu yang dipotong. Ada sesuatu kehidupan. Dia bersedia menjadi korban persembahan kepada pasangannya. Yang digambarkan dalam apa yang disebut hubungan. Tuhan ketika dia mengikat perjanjian. Abraham membangun mezbah dan suluh api itu melewati. Itu satu gambaran sebab pada zaman Abraham ketika orang mengikat perjanjian, dia melangkai korban sembelihan. Dan ketika orang melangkai korban sembelihan, dia mengatakan, dia mendeklarasikan, aku hidup, aku menjadi korban sembelihan buat pasanganku. Itulah covenant. Dan bukan kita lebih dulu menyerahkan diri kita. Tetapi Tuhan, Sang Khalik, Sang Master, dia berkata pada perjamuan malam terakhir, inilah tubuhku, inilah darahku, korban sembelihan buat engkau. Inilah hidupku, ambil di kehidupan, ambil dan minum, memberi kehidupan di dalam hidupmu yang akan membuat engkau beda. The calling of love in covenant is a call of death for ourselves.
Panggilan kasih dalam perjanjian adalah panggilan untuk mati buat diri kita sendiri. Sebab melalui kematian, disitulah sebuah katalisator untuk mengubah kita dari manusia fana menjadi manusia yang serupa dengan gambaran Sang Master Yesus Kristus. Kelima, sakit bersalin. Rasa sakit ketika kita melahirkan. Oleh kemurahan Tuhan, saya baru menyelesaikan tulisan yang baru, The Three State of the Word. 3 wujud dari firman Tuhan. Dan itu menimbulkan rasa sakit bersalin. Bagaimana menyusun kalimat itu pun pasti nggak sampai sempurna. Bagaimana saya coba menyusun, mengkoreksi, menempelkan pasal-pasal menjadi sebuah aliran, pengertian. Dan itu memberikan rasa sakit. Tetapi sekaligus memberikan satu rasa sukacita. Sekali lagi satu buku baru lahir. Dan nanti kita akan mengadakan seminar di pertengahan atau akhir September. Tunggu informasi. Kita akan belajar satu keindahan, kebenaran. Bagaimana firman itu dari peraturan tertulis. Hukum tertulis menjadi roh kebenaran yang boleh terimpartasi. Yesus dalam roh masuk dalam pikiran dan hati kita. Dan benihnya masuk dalam roh kita. Koelia, rahim rohani. Di dalam roh. Itu melahirkan anak-anak atau buah-buah. Dan itu memberikan satu rasa sakit ketika buah itu menjadi matang. Dan perempuan itu harus melahirkan. Tetapi ketika dia melewati rasa sakit dan anak itu lahir, maka seluruh duka citanya menjadi sirna. Karena seorang bayi telah lahir. Satu buah, satu buku telah lahir. Satu pencapaian, tapak demi tapak. Stepping stone. Stepping stone. Pijaan demi pijaan. Etapa demi etapa. Sebelum kita mencapai garis finish. Oleh sebab itu jadilah engkau kuat. Bukan karena kita kuat kita sendiri, tapi karena Dia sudah mengasihi kita. Dia akan menggendong, memeluk kita, tapi sekaligus melatih kita. Melewati. Dan biarlah kita mematahkan rasa sakit dari sang maut. Tapi kita mengizinkan rasa sakit yang Tuhan izinkan. Dan mengundang aliran kehidupannya. Mengubah itu menjadi nutrisi rohani. Menjadi bahan yang membuat kita menjadi kuat dan cantik berkenan di hadapan Tuhan. Sahabat kehidupan, mari kita semua melewati masa yang tidak mudah. Suka tidak suka, kita akan merasakan rasa sakit. Termasuk diri saya. Tetapi di situ, itu satu kesempatan untuk kita mengalami kehadirannya, penghiburannya, sekaligus kebaikannya, prosesnya. Walk with Jesus. Dan kita akan melihat kemuliaannya. Dan kita diubahkan menjadi serupa dengan Dia. From glory to glory. Mimpikan di akhir hidup kita. Kita berkata, sudah selesai. Dan aku pulang ke rumah Bapa. Tetapi sementara kita melewati, bukan hanya sekedar sebuah rasa sakit. Di tengah-tengah kerelaan, Anda akan dapat mutiara. Ketika tiram itu rela menerima rasa sakit, di situ dia mendapat mutiara yang indah, yang mahal. Tanpa itu, tiram tidak menghasilkan mutiara. Anda mau mutiara? Sesuatu yang indah lahir dalam. Mari kita relakan melewati rasa sakit, tapi tidak sendiri, bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih sayang-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Kiranya rahmat-Mu menyertai kami. Tumpangkan tangan-Mu atas semua kesahabat kehidupan. Lepaskan mereka dari semua yang jahat.
Dan bawa mereka, kami semua melewati sebuah proses yang mengubah kami, yang memberkati kami, yang menjadikan kami kuat. Oleh karena kasih setiamu, karena anugerah, karena kebenaran.